Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Bima TV. Baiklah, di kesempatan kali ini kami akan memberikan update info-info terbaru seputar CASN di tahun 2022, baik itu untuk CPNS maupun PPPK di tahun 2022 ini. Oleh karena itu simak video ini teman-teman sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini atau yang belum tekan tombol subscribe-nya, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar setiap kami mengupdate informasi terbaru seputar CPNS dan PPPK tahun 2022 teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Terima kasih. Pemkab Batang memastikan tidak ada rekrutmen calon pegawai negeri sipil CPNS di tahun 2022. Pemkab Batang hanya akan merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Perekrutan PPPK ini dipersiapkan untuk mendukung kebijakan pemerintah yang akan meniadakan tenaga honorer di instansi pemerintah per tahun 2023 dan digantikan dengan PPPK. Adapun seleksi PPPK 2022 akan difokuskan untuk merekrut tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh. Sekretaris BKD Kabupaten Batang Helmi mengatakan, Pemkab Batang mengusulkan 887 formasi pada penerimaan calon PPPK tahun 2022 ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB. Tidak ada formasi CPNS, namun PPPK semuanya. Hal ini sesuai kebijakan pemerintah pusat yang memprioritaskan rekrutmen PPPK tahun 2022, ujarnya. Rabu, 9/3. Ia mengatakan, pada tahun 2022 ini usulan PPPK Pemkab Batang 810 untuk tenaga guru, 42 tenaga medis dan 35 tenaga teknis. Formasi tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan pegawai di Kabupaten Batang. Sebab tenaga guru dan kesehatan memang banyak kurang, terutama guru, karena banyak yang memasuki masa pensiun. Untuk jadwal rekrutmen masih menunggu dari Kementerian Pan-RB, ujar Helmi. Menurutnya, usulan itu telah disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Sebab, honor PPPK itu sendiri diambilkan dari APBD. Ya, semestinya gaji PPPK masuk dalam alokasi dana alokasi umum DAU. Namun praktiknya, tidak ada penambahan DAU dari pusat. Maka, benar-benar harus kita sesuaikan, meskipun sebenarnya kebutuhan tenaga guru banyak, katanya. Ia berharap, usulan itu dapat memenuhi kebutuhan ASN di lingkungan Pemkab Batang pada tahun 2022. Semoga usulan ini bisa diterima oleh Kemenpan RB, karena kami pemerintah daerah hanya bisa mengusulkan saja, dan keputusan tetap ada pada pusat, tuturnya. Terpisah, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Batang, Arif Rohman, membenarkan bahwa tahun ini Pemkab Batang membuka 810 formasi PPPK guru. Seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK tahun 2021. Efektif meloloskan guru honorer. Mayoritas mereka diterima di sekolah yang selama ini menaunginya. Tahun ini Pemkab Batang kembali membuka 810 formasi PPPK guru. Jumlah ini, kata dia, jauh lebih banyak ketimbang tahun 2021 yang hanya 329 formasi. Di Batang, 90% lebih guru yang lolos seleksi PPPK tahun sebelumnya berasal dari sekolah setempat, bukan pengajar dari luar. Jadi, pekerjaan rumah sisanya adalah sekitar 1000 guru honorer lainnya, kata Arif. Selanjutnya daerah Bojonegoro ada usulan PPPK, Disdik Bojonegoro butuh 135 miliar rupiah. Usulan tambahan kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPKK, Dinas Pendidikan, Disdik, bakal dihitung ulang. Kuota diajukan Disdik itu membutuhkan alokasi anggaran cukup besar. Dalam satu tahun anggaran menggaji 3.777 PPPK mencapai 135 miliar rupiah. Penjabat Kepala BKPP Bojonegoro Aan Syahbana mengatakan, Disdik belum menyerahkan usulan terbaru kuota PPPK. Sampai saat ini kuota masuk BKPP sebanyak 534. Kami menunggu usulan tambahan itu. Saat ini masih belum masuk, jelasnya.
Aan menjelaskan, kuota PPPK akan diajukan Disdik memang sangat banyak. Mencapai 3.777. Jumlah itu terdiri atas guru TK, SD, dan SMP. Namun, BKPP akan melakukan pendataan ulang kebutuhan guru itu. Kami akan lakukan pendataan ulang kebutuhan guru di sekolah-sekolah, ungkap Aan. Tahun ini BKPP sebenarnya hanya akan mengusulkan kuota PPPK sebesar 1. Itu terdiri dari guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Namun, Disdik merasa kuota guru yang dialokasikan masih kurang. Itu karena kebutuhan guru juga banyak. Menurut Aan, penghitungan ulang tidak hanya dilakukan pada data real kebutuhan guru. Namun, juga pada anggaran akan dialokasikan. Setidaknya dengan jumlah PPPK sebanyak 3.777 orang itu membutuhkan anggaran gaji 135 miliar rupiah per tahun. Itu tentunya sangat besar, jelasnya. Aan menjelaskan, selama ini PPPK digaji dari alokasi APBD. Bukan dari dana alokasi umum DAU pusat. Sehingga, setiap tahun ada pos anggaran untuk gaji PPPK di APBD. Saya kurang paham skema perhitungannya. Yang jelas dari APBD, jelasnya. Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan PTK, Disdik Lukiswati mengatakan, usulan PPPK sebanyak 3.777 itu sesuai kebutuhan guru di setiap sekolah. Data itu sesuai data pokok pendidikan, Dapodik. Itu data real kebutuhan. Kemenpan RB juga mengambil data dari Dapodik itu, jelasnya. Lukis menjelaskan, kebutuhan guru di Disdik memang banyak. Tidak adanya seleksi CPNS membuat pihaknya harus mengusulkan kuota PPPK lebih banyak. Terkait dengan gajinya, PPPK itu gajinya 75% dari pusat, 25% dari APBD. Itu sesuai keterangan Kemenpan, jelasnya. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim mengingatkan seluruh kepala daerah untuk menyukseskan program pengadaan PPPK 2022. Dia meminta para kepala daerah mengajukan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK guru sebanyak-banyaknya. Formasi PPPK 2022 tersedia banyak. Saya mendorong kepala daerah untuk mengusulkan formasi semaksimal mungkin, kata Nadiem Makarim saat kunjungan kerja ke Kalimantan Utara, Rabu, 9/3. Mas Nadiem menegaskan pengangkatan guru honorer menjadi aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ASN PPPK, merupakan upaya pemerintah dalam menyejahterakan guru-guru honorer dalam skala besar dan belum pernah terjadi sebelumnya. Rekrutmen PPPK ini salah satu program terpenting pemerintah untuk menyejahterakan para guru honorer. Mas Nadiem meminta dukungan para kepala daerah bersama-sama menyukseskan program ini dengan menyampaikan formasi guru semaksimal mungkin. Jadi mohon Bapak Ibu Kepala Daerah, dengan pagu yang sudah diberikan oleh Kementerian Keuangan, dalam DAU, dana alokasi umum itu ada pagu, ada anggaran untuk bayar guru honorer menjadi PPPK, tambah Menteri Nadiem. Menanggapi hal ini, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengatakan pimpinan daerah di Kaltara beserta jajarannya akan mengimplementasikan kebijakan Kemendikbudristek termasuk salah satunya program PPPK. Wali Kota Tarakan Hairul juga mengapresiasi program pengadaan PPPK. Menurut dia, guru honorer di Kota Tarakan saat ini ada yang sudah tenang karena telah diangkat menjadi PPPK. Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani mengungkapkan, kuota PPPK Guru 2022 yang disiapkan sekitar 758.000. Diharapkan usulan kebutuhan formasi di daerah bisa memenuhi kuota tersebut.